kurang-kurangin lah benturin kepala ku Lina. Ini yang ditanya apa? Yang saya tanya kira-kira gimana? Kalau ada tantangan saya kepada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, kira-kira gimana itu? Bagus nggak itu? Iya, Supaya mereka bagus berhenti juga. ngomong-ngomongin Kristen di belakang. Iya, bagus juga itu. Iya. Tapi oke lah, aku mau cakap sama kamu. Saya belum Silakan. habis cakap masalah kamu. Oke, satu, kamu pernah mendengar Dajjal tak? Di dalam Al-Quran sebenarnya nggak ada Dajjal. Adapun di dalam hadis, Dajjal itu katanya matanya satu. Nanti akan datang Isa untuk membunuh dia. Begitu. Tapi dalam Membunuh Al-Quran dia. nggak ada itu. Betul. Oke, itu bagus perkataan kamu. Habis Dajjal tuh sebenarnya pengikut-pengikutnya adalah kamu juga termasuk orang kafir semua. Kok dibilang saya pengikut Dajjal katanya? Satu-satunya yang mempercayai makhluk adalah apa? Manusia. Begini ya. Sebenarnya ada satu hadis yang dikatakan dalam hadis kalian. Sesungguhnya telah dekat masanya akan datang Isa ibnu Maryam. Dia akan datang. Dia akan membunuh babi, mematahkan salib dan menegakkan membebaskan jizyah atau pajak. Betul? Nah, sekarang di dalam Al-Quran ada satu ayat bunyinya begini. Makana Muhammadun aba ahadim min rizalikum walakin Rasulullah wa kataman nabiin. Tahu nggak ayat itu? Bahwasanya Muhammad itu adalah sebagai penutup para nabi, betul? Sebagai nabi terakhir, betul? Nah, kalau Muhammad nabi terakhir, bagaimana akan datang nabi lagi setelah Muhammad? Namanya Isa, berarti yang nabi terakhir itu Isa. Gimana? Makin pusing lagi, makanya makin dipelajarin, makin pusing, betul? Betul? Betul apa? Cakap. Makin dipelajari, makin pusing, betul? Betul. Iya. Kamu jangan senyum-senyum terus. Banyak laki-laki yang pusing lihat di bawah, lihat senyum. Masalahnya pusing, masalahnya cuma lihat senyumnya aja masalahnya, nggak bisa nangkep orangnya dibawa pulang ke rumah. Aku bingung aja. Aku cuma cakap aja. Nah, gimana? Bila kita membuktikan sesuatu daripada golongan-golongan kamu lah, macam kita bukan kamu cakap kita ini bukan saudara, betul? Aku daripada Islam, kamu daripada Kristen. Jadi bila kita macam orang Muslim cakap daripada di sini tanpa dosa aja. Kok tambah dosa? Justru di sini menambah wawasan kita. Kita saling berargumen, beradu argumentasi. Ya kan? Yang penting punya dasar, punya dalil. Bahwasanya memang Muhammad menurut Al-Quran Nabi terakhir. Tapi menurut hadis akan datang Nabi setelah Muhammad. Namanya Isa. Berarti yang Nabi terakhir Nabi Isa dong kalau begitu. Ya kan? Gimana logikanya? Betul nggak? Aku nggak cakap juga tidak betul. Bingung kan? Itu. Bingung. Makanya saya bilang makin dipelajari makin bingung. Iya. Makanya saya bilang, Lina, seandainya semakin dekat kamu pelajari, semakin dekat pula pintu gerbangnya untuk meninggalkanmu. Gitu loh. Makanya saya tawarkan gini, saya itu udah belajar, saya pelajari Al-Quran, saya pelajari hadis, saya pelajari Bible, pelajari Injil, pelajari Taurat. Intinya begini Lina, kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi yang layak dijadikan suri tauladan, yang layak dijadikan Jadi, kamu supaya dipimpin olehnya, itu adalah Saya Yesus. tanya salah satu soalan. Bila orang Muslim itu masuk Kristen, macam mana cara dia? Caranya, Bagaimana? caranya pertama harus bertaubat hidup baru, harus dibaptis. Baptis itu sebagai lambang matinya hidup yang lama dan hidup dalam. Iya saya tahu. Bila kita masuk Kristen, kita mau pergi mana? Ya ke gereja lah, masa ke masjid gimana? Gerejanya di mana? Ya kamu cari gereja terdekat. Misalnya kamu di mana? Di Malaysia. Kan ada juga gereja di Malaysia. Ya kan? Kamu tapi menjadi Islam nggak sederhana gitu. Salam, ucapkan salam begini kan, salam tangan. Asyhadu, aku bersaksi, sah nggak gitu. Enak banget, nggak begitu. Jadi orang Kristen itu ada tahap-tahapnya. Pertama, kamu harus bertobat dulu.
hidup baru. Bagaimana kamu yang tadinya kamu niat pengen jahatin orang, pengen ngebom gereja, kamu jadi bertaubat. Ya kan? Iya, menjadi pengikut Yesus, nanti kamu berubah hidup kamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Janganlah berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Bagaimana kamu harus membalas yang jahat itu dengan yang baik. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, apa kelebihan kamu? Ya kan? Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu saja, apa jasa-jasamu? Bukankah mereka juga saling berbuat seperti itu? Ya kan? Makanya Jadi, datang aku kepada tanya sama- Yesus, aku tanya sama kamu beli tuh. Injil, baca Injil. Al-Quran memerintahkan loh, supaya kamu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kitab Injil, kitab Taurat. Tapi orang Islam malah beriman kepada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang isinya mengatakan Muhammad kena sihir. Muhammad menyuruh orang yang sakit minum kencing onta. Itu isi kitab Bukhari yang kalian disuruh beriman kepadanya. Sekarang udah banyak tuh orang Islam yang setuju kepada saya. Saya nggak mau lagi bang percaya hadis Bukhari. Banyak. Dia udah percaya sama saya. Nah sekarang tinggal satu. Beli Injil, baca. Di dalam Injil tertulis bagaimana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi barang siapa yang datang kepada Yesus tidak akan kecewa. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku, kata Yesus. Ayo datang kepada Yesus. Dia lebih layak kamu jadikan pemimpin. Lebih layak kamu jadikan panutan, junjungan. Yang kepadanya kamu mengikut. Yang kepadanya kamu memuliakan. Jadi yang dimuliakan itu harus Yesus. Bukan, ya Rasulullah. Dia akan jadi dia di kuburan. Kalian berseru-seru memanggil-manggil Muhammad. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Emang dia bisa mendengar? Dia kan di kuburan. Tetapi Yesus hidup. Ya kan? Itu bedanya kita, Lina. Dia memang di kuburan, tapi Tuhan tuh maha mengetahui. Itulah dia bilang, yang masa depan atau di belakang aku yang maha mengetahui semuanya. Janganlah berkeras hati, Lina. Bagaimana kebenaran itu sudah datang ke dunia ini. Jadi firman Tuhan itu sudah nuzul ke dunia ini menjadi manusia. Jadi barang siapa yang taat kepada Yesus itu sama saja taat kepada Bapa di sorga. Patuh kepada firman Tuhan itu. Makanya ada lagunya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu loh. Jadi yang menuntun, yang menopang, yang memimpin itu harus sang firman itu, yaitu Yesus. Bukan orang di kuburan kita jadikan yang memimpin kita. Yang menuntun kita. Tidak mungkin orang yang ada di kuburan tahu jalan ke surga. Tidak mungkin. Hanya orang yang naik ke surga yang tahu jalan ke surga. Masa orang di kuburan suruh mimpin orang masuk surga? Bagaimana ini? Begitu, Lina. Makanya saya terus menerus nih. Ya mungkin sekarang kamu belum menerima. Tapi nanti suatu saat kamu nanti akan paham gitu. Suatu saat nanti ketika kamu lagi tidur begitu, mikirkan ini kita hidup ini, ngapain tujuan hidup ini sebenarnya? Apa sih yang kita cari dalam hidup ini coba? Kita ini dari mana sebenarnya datangnya? Terus kita kemana? Ya, orang kalau sudah memikirkan hal-hal yang dalam, hal-hal yang besar seperti itu, biasanya pikirannya lebih terbuka. Gitu. Bagaimana, Lina? Apakah kamu sudah siap untuk menjadi pengikut Yesus? Nah, kan? Senyum lagi. Kamu jangan senyum-senyum. Banyak laki-laki di bawah itu yang stres ngeliat senyum kamu. Nah, kan? Gimana nih? Ayo, gimana? Lina? Nah, kan? Dah. Gimana? Ayo. Mana? Jadi berapa ramai sudah orang Islam pengikut Banyak, Yesus? senyap. Tapi mereka senyap. Mereka di bawah. Mereka tidak berani. Nanti nggak dapat warisan nanti kalau murtad. Ya kan? Iya, jadi senyap-senyap aja. Karena ngikut Yesus itu KTP nggak usah diganti, nggak apa-apa.
Karena nanti masuk surga nggak ditanya KTP-nya. KTP-mu apa? ID card-mu apa? Agama di situ nggak ada.